Hari ini saya turun lagi ke puskesmas karena ada program dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, itu dokter spesialis turun puskesmas. Jadi termasuk dokter spesialis penyakit dalam juga turun puskesmas. Dan hari ini saya turun ke puskesmas dan saya dapatkan beberapa pasien. Memang hari ini pasiennya nggak banyak yang saya periksa, tapi ada 2 pasien yang akhirnya saya dapatkan adanya tumor atau massa di perut. Jadi keluhannya memang yang satu itu keluhannya nyeri-nyeri badan, rasa pedas-pedas di badan semua, lemas-lemas, malas makan, nyeri ulu hati seperti itu. Ya, saya periksa dulu. Karena memang di puskesmas tidak banyak yang bisa kita cek untuk laboratorium ya. Sehingga saya periksa dulu kira-kira apa ya. Dan ternyata di perutnya itu saya dapatkan adanya suatu massa, benjolan di perut. Nah, saya duga itu dari organ hati dan organ limpa, dan memang agak kuning matanya, dan ketika saya tekan juga nyeri. Jadi memang harus dirujuk supaya dievaluasi lebih lanjut di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mencari tahu organ yang membesar itu apa, kemudian kira-kira apa sakitnya. Juga yang satu seperti itu. Jadi yang satunya juga tuh ada nyeri dada. Sebenarnya dia tuh memang dengan hipertensi dan sudah berobat di dokter jantung. Tapi ketika saya periksa ternyata ada benjolan juga di perutnya. Jadi ya saya rujuk juga dua-duanya biar dievaluasi lebih lanjut itu benjolan di perutnya itu apa. Nah, kalau dia ke rumah sakit memang kita akan lakukan pemeriksaan yang paling mudah adalah USG, tidak invasif, itu awal kita screening. Di situ kita lihat USG-nya bagaimana. Tapi dengan USG itu paling mudah melihat pembesaran organ hati, limpa, ataupun ginjal. Itu paling mudah kita lihat. Sedangkan kalau tumor-tumor di dalam saluran usus, tumor-tumor di perut kadang-kadang tidak terdeteksi, agak sulit. Sehingga harus dilanjutkan dengan CT scan abdomen. Namun CT scan abdomen ini jelas mahal. Namun apabila memang didapatkan tumor, ya harus dilanjutkan dengan CT scan untuk memastikan di mana tumor itu berada. Nah, karena itulah untuk mengetahui di mana letak tumor tersebut harus dilakukan CT scan. Dengan CT scan itu kita akan tahu di mana letak tumor tersebut, apakah ada di hati atau di limpa atau di ginjal atau di pankreas atau di dalam usus atau di luar usus atau di organ genitalia. Itu lebih tepat kita akan tahu karena pada waktu kita melakukan CT scan itu dengan pemberian kontras, sehingga kontras ini akan diserap oleh tumor tersebut, sehingga kelihatan oh ternyata tumornya yang pasti ada di sini. Jadi CT scan itu sangat penting. Karena itulah pasien ini saya rujuk untuk bisa dievaluasi lebih lanjut. Walaupun saat ini untuk rumah sakit Dok 2 sendiri, tempat saya kerja rumah sakit Dok 2 ya, dan itu rumah sakit rujukan di Papua dari dulu, sudah lama. Sebelum adanya rumah sakit Kemenkes itu dia rumah sakit rujukan di Papua. Nah, ini alat CT scan kami sudah rusak lama sekali. Sudah dari tahun sewaktu Covid, awal Covid itu sudah mulai bermasalah hingga saat ini. Dan sampai saat ini pun CT scan tersebut belum bisa juga. Jadi memang nanti kalau pasiennya perlu CT scan kita akan suruh keluar juga, dan memang mahal sekali biaya CT scan itu. Untuk CT scan abdomen kalau dia memakai kontras itu bisa 4 jutaan sampai 5 jutaan di rumah sakit luar. Jadi ini yang sampai sekarang kadang-kadang ya saya kesel juga gitu loh. Memang mahal CT scan ini, katanya berapa miliar gitu ya, 12 miliar apa 15 miliar, bukan triliun apa ya. Jadi memang mahal sekali ya CT scan ini. CT scan sangat mahal sekali. Cuma yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti kan saat ini ya, mau mendiagnosa. Nah, nanti dengan CT scan itu bisa ketahuan ini benar tumor atau bukan. Kalau tumor adanya di mana, seperti itu. Coba itu tadi, CT scan itu sangat mahal. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan CT scan di luar ya, itu bisa sampai untuk CT scan abdomen ya dengan menggunakan kontras itu bisa 4 jutaan sampai 5 jutaan. Karena itu sangat penting sekali CT scan yang ada di rumah sakit pemerintah, dan sampai sekarang ini belum juga. Jadi kadang miris juga di saat rumah sakit Kemenkes yang besar sudah ada dengan peralatan yang lengkap. Kami rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi yang bukan rumah sakit rujukan, dari provinsi daerah lain datang itu tidak ada CT scan-nya.
Jadi kalau pasiennya mampu, ya dia akan pakai biaya uangnya sendiri untuk melakukan CT scan. Tapi kalau dia tidak mampu, ya diobati apa adanya. Ada yang membaik dan pulang, ada yang tidak membaik dan akhirnya meninggal. Ya begitulah. Jadi ada beberapa pasien juga seperti itu. Beberapa saat yang lalu juga sempat saya mengalami hal seperti itu. Jadi begitu. Ya mudah-mudahan saja bisa diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar bisa mengadakan CT scan ini untuk tanah Papua, karena kan sangat dibutuhkan. Janganlah dibiarkan berlarut-larut kita ini tanpa ada CT scan, sehingga kita juga kalau mau mendiagnosa sesuatu, kasihan. Kalau pasien tidak mampu tuh kami juga bingung mau melakukan intervensi apa. Ya, jadi harapannya semoga aja ya ke depan CT scan di rumah sakit Dok 2 ini bisa segera ada. Itu ada satu keuntungan, dokter spesialis bisa turun puskesmas, jadi bisa mendeteksi lebih awal kalau ada hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa melakukan pemeriksaan dan bisa merujuk pasien. Karena itulah kalau saya lihat pasiennya harus juga saya rujuk. Saya tidak mau menahan-nahan, apalagi kalau pasien-pasien yang sudah keluhan berulang kali datang, nggak ada perbaikan, masih keluhannya harus dirujuk, harus dievaluasi, dituntaskan dulu ini apa masalahnya, seperti itu.